Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Para pemirsa di rumah, mari kita mengucapkan syukur. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita bisa hadir dalam satu ruangan, dalam satu tempat yang sangat-sangat sederhana ini, guna untuk membuat satu konten, yaitu perihal indikasi adanya kejahatan sebagaimana yang diatur oleh pasal 359, Yungto pasal 340 KUHP, Yungto pasal 56, serta Yungto pasal 385 KUHP. Tentunya karena kami membahas dalam pasal-pasal tersebut itu adanya unsur kejahatan, adanya indikasi daripada kejahatan soal adanya satu korban akibat daripada tindakan yang mengatasnamakan kreditur dari BRI, sehingga saya merasa punya keluarga besar di sini, merasa turut prihatin, serta sudah kita layangkan surat-surat tersebut baik kepada Mabes Polri di Jakarta maupun Kejaksaan Agung di Jakarta serta Mahkamah Agung di Jakarta sampai pada Presiden. Dan alhamdulillah surat-surat kita telah direspon baik oleh Kepala Kejaksaan Agung di Jakarta dan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia di Jalan Medan Merdeka, Jakarta. Tentunya semuanya itu saya dan keluarga besar saya berharap kepada penegak hukum, termasuk aparat kepolisian Republik Indonesia, agar supaya betul-betul mereka membantu secara maksimal menseriusi daripada laporan serta pengaduan kami. Namun demikian sampai hari ini masih dalam proses pelaporan dan pemeriksaan di Polda Jawa Timur. Sekarang lagi berjalan. Kita berharap mudah-mudahan di dalam pemeriksaan tersebut kawan-kawan yang ada di kepolisian daerah, mudah-mudahan mereka bisa bertindak secara cepat, lugas, bersahaja, dan tentunya mereka betul-betul maksimal upaya kerjanya tanpa interpretasi daripada pihak-pihak lain, tanpa yaitu sinergi daripada pihak-pihak lain yang di luar daripada ilmu sebagaimana pasal yang saya sampaikan tadi itu. Mudah-mudahan bisa segera tuntas, karena selama ini saya menilai, insya Allah dari kawan-kawan di Polda Jawa Timur, mereka betul-betul serius dan ada ketulusan untuk melakukan satu tindakan pemeriksaan ini terhadap pihak kreditur, yaitu kreditur BRI, cabang Driorjo, karena sudah jelas surat saya sudah saya kirim kepada Polda Jatim dan saya yakin sudah dibaca bagaimana sebab akibat daripada proses somasi atau tagihan daripada kreditur itu sehingga menimbulkan korban jiwa. Nah, ini seharusnya dipercepat karena ini menyangkut masalah nyawa orang, ya, dan nyawa orangnya beriman.
Dalam Al-Quran sudah jelas, man qatala mu'minan muta'ammidan fajazauhu jahannam. Barang siapa yang ada unsur membunuh terhadap sesama muslim yang mereka itu betul-betul beriman, dengan adanya unsur kesengajaan dari orang itu, maka hukumannya neraka jahanam. Itu sudah pasti Al-Quran. Al-Quran nggak bisa bohong, karena itu Allah yang berikan wahyu kepada Nabi. Oleh karena itu mudah-mudahan segera akan ditindaklanjuti oleh kawan-kawan di Kapolda dan segera dituntaskan, karena kalau perkara ini gantung terus tentunya semakin menambah beban daripada ahli waris korban. Nah, termasuk yang ahli waris korban itu yang ada di samping saya ini, termasuk istri yang ditinggalkan, ada anak yatim yang ditinggalkan, dan itu menjadi beban ahli waris, menjadi beban warga, menjadi beban kita, termasuk menjadi beban umat muslim yang ada di Jawa Timur. Nah, terutama ini kita viralkan, kita masukkan dalam konten tentunya dengan harapan agar supaya publik mengetahui, publik membaca dan bisa mengamati, daripada jika ada perilaku-perilaku seperti itu hendaknya dicegah sebelum ada kejadian korban sampai meninggal dunia. Oleh karena itu, jadi ini yang surat yang disampaikan oleh korban sudah agak lama, sudah hampir 2 bulan, hampir 2 bulan lebih, tapi sampai sekarang amin angkat, ya, sampai sekarang perjalanannya masih zigzag, ya, perjalanannya masih dalam proses pemeriksaan. Mudah-mudahan saya berharap agar supaya pihak kreditur betul-betul segera dipanggil, segera diperiksa, terutama daripada pimpinan banknya. Karena kalau dari unsur penagih tidak ada tekanan dari pimpinan bank, nggak mungkin mereka itu bisa bertindak semena-mena, nggak mungkin mereka itu bertindak bisa dengan sekeras itu sampai berdampak pada korban jiwa 2 orang. Yang pertama adalah orang tua, Bapak Jumali, itu korban pada tahun 2021 dengan somasi yang keras itu, dengan somasi yang betul-betul itu terus terang aja tidak ada etika baik, tidak ada etika akhlakul karimah, sehingga Bapak Jumali dalam usia kurang lebih 60 itu mendadak sakit lalu meninggal dunia. Itu pun tidak berhenti sampai di sini. Pada tahun 2022 diulang lagi oleh kreditur ini. Dan saya yakin itu atas anjuran atau atas dorongan daripada pimpinan kreditur, pimpinan perbankan BRI. Kalau tidak ada dorongan yang keras, tidak ada anjuran yang keras, tidak ada tagihan-tagihan yang betul-betul sekeras itu, saya hakul yakin bahwa itu anggotanya tidak akan bisa berbuat semena-mena seperti itu, sehingga sampai-sampai terjadi pemaksaan kehendak dari kreditur ini, dipaksa untuk mencarikan uang 100 juta. Padahal mereka tahu pada saat itu masih pandemi. Sudah jelas kalau saat-saat pandemi itu dulu masih pemerintahan Jokowi, dia menghimbau kepada masyarakat kreditur yang ada di Indonesia ini, hendaknya kalian jangan menekan sekeras-kerasnya kepada debitur, karena pada saat ini adalah saat-saat yang betul-betul kritis, betul-betul yaitu Indonesia mengalami ekonomi yang sulit. Indonesia mengalami ujian yang berat, ujian ekonomi, rakyat banyak yang susah,
rakyat itu banyak yang betul-betul sangat-sangat menjerit akibat daripada dampak daripada musibah ini. Oleh karenanya, saya menghimbau kepada kreditur seluruhnya saja, bukan hanya Jawa Timur, bukan hanya di Gresik, di Surabaya, dimanapun berada, hendaknya kalian jangan membuat perilaku yang semena-mena sehingga akan terjadi korban lagi. Itu jangan. Saya sudah mengingatkan kepada kalian. Saya sudah menghimbau kepada kalian. Kalau sampai terjadi korban-korban serupa, tentunya kalian akan mengandung dosa. Padahal kalian itu mengaku orang Muslim, mengaku orang yang beragama, mengaku orang yang berpendidikan. Tetapi ternyata di balik itu malah justru perilaku kalian menyimpang daripada akhlak yang mulia. Ini nggak boleh terjadi. Dan mudah-mudahan korban-korban yang lain pun juga tidak akan terjadi. Dan kita berharap bangsa Indonesia ini dalam kepemimpinan Prabowo Subianto ini betul-betul ekonomi akan segera bisa naik, keadilan pun juga akan bisa terangkat, martabat bangsa pun juga akan menjadi baik, dan Indonesia tidak akan mudah terjajah oleh ekonom-ekonom dari luar negeri, apakah itu dari negara-negara Asia, Amerika, maupun negara-negara yang lain. Mudah-mudahan begitu. Jika bangsa Indonesia ini akan menjadi bangsa yang betul-betul ekonominya membaik, menjadi bangsa yang sejahtera, insya Allah yang namanya mafia, apapun bentuk mafianya, mafia kejahatan perbankan, mafia kejahatan apa saja, insya Allah akan terkikis habis, dan mereka itu dengan sadar mereka akan berhenti dan akan merubah perilaku mereka itu menjadi perilaku akhlakul karimah, insya Allah. Asalkan kita betul-betul komitmen bersama, ya. Kalau kita bisa komitmen bersama, bahwa kreditur itu pun juga merupakan bagian daripada institusi, yaitu negara, bagian keuangan, tetapi mereka itu bisa lebih berhati-hati dan semuanya itu akan bertindak secara hati-hati, ya, dengan tindakan-tindakan yang bermartabat, tindakan-tindakan yang sopan santun, tindakan-tindakan yang memiliki perilaku yang akhlakul karimah, insya Allah bangsa Indonesia ini akan menjadi semakin baik, ya. Dan tentunya presidennya sudah ganti, presiden Bapak Prabowo Subianto, insya Allah orangnya tegas, orangnya lugu, orangnya betul-betul serius, apalagi menegakkan hukum betul-betul serius. Dan saya pribadi berdoa, apalagi konten netizen saya ini ribuan, bahkan puluhan ribu di daerah-daerah, di kampus-kampus, di tempat-tempat yang bisa dibuat untuk membaca, baik itu media online, media cetak, maupun media-media yang sifatnya itu yaitu langsung bisa dibaca, bisa dipahami. Mudah-mudahan saya hanya bisa berharap doa saja. Mudah-mudahan bangsa Indonesia ini menjadi bangsa yang bermartabat, menjadi bangsa yang ekonominya selalu meningkat, menjadi bangsa yang betul-betul rakyatnya itu betul-betul merasakan keadilan, merasakan kewibawaan, merasakan memiliki kesejahteraan yang layak, karena pemimpinnya baru, yaitu dengan pemimpin Bapak Prabowo Subianto, ya. Mudah-mudahan demikian. Mudah-mudahan manfaat untuk kita sekalian, dan saudara kita yang termasuk korban ini, Yuliani ini, segera bisa terangkat. Karena apa? Saya sudah menyampaikan kepada kreditur akibat daripada perilaku itu sehingga korban dua nyawa itu nggak bisa tertolong. Lalu saya minta kompensasi agar supaya beban daripada utang piutangnya daripada debitur ini dihapus semua. Ya, selain dihapus semua, karena ada kesalahan daripada kreditur,
sehingga debitur itu minta kompensasi 10 miliar. Mudah-mudahan ini didengar oleh kreditur, oleh Bank BRI cabang Gresik, cabang Driorjo, mudah-mudahan. Dan terima kasih, semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin.